Iya, Aman. kalau kita pahami kan pers ini kan pilar demokrasi keempat. Jadi peran pers terhadap terhadap peradaban itu sangat penting gitu kan. Peran wartawan itu semakin bergeser. Pers termasuk yang seperti dalam tanda kutip itu kurang diperhatikan. Kalau kita misalnya bicara legislatif itu kan jelas anggarannya untuk dari negara ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Stumach, studio penuh manfaat. Senang sekali dia bisa hadir lagi di studio Stumach ini menyapa pemirsa semuanya di khusus Hari Pers Internasional. Dan tentunya iya. Ya tentunya di Stumach kali ini dia nggak sendirian, pasti dia bersama dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Ketua PWI yang baru aja terpilih. Ada Kak Abdurrahman Amin di sini, Masya Allah. Selamat Kak. Terima kasih Mbak. Kapan Kak terpilihnya? 1 bulan yang lalu ya? Enggak, baru 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Hari Sabtu kemarin musyawarah. Luar biasa, Masya Allah. Ini kayak masih muda banget ya Kak ya? Enggak, udah tua sebenarnya Mbak. Ini sudah ada ubannya. Kan uban belum menentukan tua ya Kak ya? Iya. Iya, berarti tuh katanya lebih dewasa gitu Kak ya kalau beruban. Mudah-mudahan bisa dewasa. Amin. Kak Rahman ya panggilannya? Iya, boleh Iya, dipanggil. Kak Rahman, kenapa sih sebagai wartawan muda bisa dibilang ya Kak ya? Ini nanti dikelak lagi nih, tua katanya, enggak ya? Sebenarnya enggak juga sih mudah. Saya mengawali karir wartawan bahkan sudah sejak 16 tahun yang lalu. Umurnya? Tapi memang saya mengawali karir tuh sejak usia 20 tahun. Wah, luar biasa, usia 20 tahun sudah iya, jadi wartawan. udah jadi Berani wartawan. banget berarti Kak ya? Memang kan basicnya di sekolah sampai di awal-awal perkuliahan itu sudah aktif di organisasi gitu kan. Kemudian waktu itu kebetulan Kaltimpos itu membuka apa? Sebut merek nggak apa-apa Mbak ya? Enggak apa-apa. Gimana? Ya, Gimana? membuka Aman ya? latihan jurnalistik. Sebenarnya ketika ikut pelatihan itu nothing tulus aja, nggak ada juga cita-cita mau jadi wartawan. Yang penting saya punya kemampuan menulis lah, punya kemampuan bagaimana meliput gitu kan segala macam. Tapi keren sih Kak ya, 20 tahunan udah bisa survive menjadi seorang wartawan. Iya, syukurnya sih selama 20 tahun sampai sekarang alhamdulillah bisa istiqomah di profesi ini. Jadi Maksudnya wartawan konsisten gitu nah Mbak. Walaupun kita kan tahu kalau profesi wartawan ini godaannya juga besar untuk beralih ke profesi yang Apa tuh lain. Kak godaannya? Ya Boleh di-spill nih? misalnya pernah di suatu momen tertentu ketika kita memberitakan kinerja pemerintah justru ditawarin misalnya jadi tenaga honor, ditawarin segala macam itu sudah sering banget gitu kan. Berarti Tapi kembali ke kecintaan sama wartawan ya Kak ya? dikerjain dulu mungkin baru cinta akhirnya. Gitu. Makanya akhirnya bertahan di wartawan ya Kak ya? Iya. Tapi gitu. Kak, ngomong-ngomong soal wartawan nih Kak, ini kan memperingati juga Hari Pers Internasional ya Kak ya, kebebasan pers. Kenapa sih Kak harus ada Hari Kebebasan Pers Internasional menurut Kak? Iya. Rahman? Kalau kita pahami kan pers ini kan pilar demokrasi keempat. Jadi peran pers terhadap terhadap peradaban itu sangat penting gitu kan. Nah, artinya pers dan kehidupan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau dikatakan bahwa pers itu pilar demokrasi keempat, berarti pers di negara yang tidak berdemokrasi tidak ada dong, ya kan? Seperti itu pengertiannya. Tapi ternyata tidak. Ternyata hampir bahkan di semua negara itu pers hadir. Tentu tergantung dari sistem negaranya seperti apa. Tapi yang jelas begini, negara yang demokrasinya tinggi, itu kehidupan persnya pun akan lebih baik. Tapi negara yang demokrasinya rendah, persnya juga ada, tapi mungkin fungsi-fungsinya yang berbeda. Ada batasan-batasan. Ada batasan-batasannya, ada rambu-rambunya seperti itu. Oke. Tapi untuk kebebasan pers sendiri gimana menurut kalian? Penting nggak sih sebenarnya kebebasan pers? Oh, sangat penting. Kebebasan pers itu mencerminkan mencerminkan demokrasi yang matang dalam sebuah negara gitu.
Itu sih yang penting. Kalau mau ditanya apakah kebebasan pers itu penting atau tidak. Oke. Kak Rahman juga kan ini udah berkarir di dunia sebagai wartawan ini lama ya Kak? 16 tahun tadi ya? Hampir, iya 16 tahunan. 16 tahun. Bukan waktu yang singkat dan juga mungkin menjalani beberapa periode kepemimpinan nih Kak. Tapi dari Kak Rahman sendiri, apakah ngelihat pers dari zaman dulu sampai dengan sekarang, apakah lebih bebas yang sekarang atau gimana perubahan perkembangannya nih Kak? Ya, sebenarnya kalau kita mau bicara perubahan pers itu tergantung perspektifnya seperti apa. Ada kalau kita bicara dulu deh perspektifnya dari sisi kebebasannya, itu kan dipengaruhi oleh rezim sebenarnya kan. Saya tidak mengalami suasana seperti itu karena memang saya mengawali karir di wartawan ini ketika pers itu hidup bebas di negara kita. Kan kita pernah mengalami pers di mana sebagai formalitas saja kan ketika rezim sebelum Orde Baru, sebelum reformasi dan setelah reformasi. Tapi sebenarnya di zaman saya mengawali karir sampai sekarang itu tantangannya bukan pada rezimnya sebenarnya, tapi lebih kepada tantangan pers terhadap perkembangan teknologi. Semakin cepat. Syukurnya saya itu berada di generasi merasakan bagaimana peran pers itu sangat vital sebagai penyebar informasi. Ketika monopoli informasi hanya bisa disampaikan oleh media atau perusahaan media, sampai kemudian beralih teknologi sudah makin berkembang, era media sosial. Kemudian sekarang bahkan tantangannya bukan media sosial lagi, tapi adalah AI generation gitu. Jadi kita mengalami gimana menulis berita modalnya cuman AI kadang. Modalnya cuman HP yang cuman bisa SMS. Menulis dulu ya, ya menulis berita ketika masih zaman BlackBerry ya kan. Kemudian menulis berita muncul Facebook, muncul Busam, kan tantangan semua itu. Berita-berita dia dapat dari mana saja kan. Kemudian bagaimana kita menulis berita tapi ternyata informasinya sudah tersebar duluan gitu. Itu tantangannya berat banget berarti itu kayak gitu. Ya artinya peran wartawan itu semakin bergeser. Kalau dulu mungkin hanya sebatas menyebarkan informasi, tapi sekarang ya tidak cukup hanya sekedar informasi yang dia sampaikan. Kalau sekedar informasi yang dia sampaikan, rasa-rasanya wartawan nggak perlu lagi kan? Mungkin kadang kita dapat di grup WA aja udah grup WA sudah dapat, media sosial sudah dapat. Nah, penting bagi wartawan adalah selain menyebarkan informasi, dia juga bisa memberikan edukasi gitu. Jadi itulah makanya wartawan harus lebih punya kapasitas. Jangan sembarangan upload, sembarangan posting gitu kayak. Betul, gitu. Jadi harus punya kompetensi sendiri. Tapi kenapa sih Kak Rahman sendiri tertarik sama dunia jurnalistik? Apa sih yang asik dari dunia jurnalistik nih? Ya itu tadi karena kan nulis aja, ngadepin berita, nyebarkan informasi. Mungkin boring ya kalau orang bilang ya kadang ya. Ya itu tadi Mbak, tadi saya ceritakan kalau di awal karir sebenarnya nggak ada cita-cita juga mau masuk di dunia jurnalistik gitu kan. Ya menikmati saja, nothing tulus sampai akhirnya profesi ini menghidupi saya. Kalau sudah menghidupi kan bahasanya sudah ada kewajiban kan, sudah ada tanggung jawab. Begitu. Nah, kemudian kenapa bisa bertahan? Ya mungkin profesi ini yang satu-satunya bisa mengupgrade kita dari sisi mentalitas, intelektualitas, sama kemampuan fisik yang juga harus prima gitu. Kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang lain itu kan biasanya yang dituntut cuman intelektualitasnya gitu kan. Di kantor, misalnya kan, atau ada pekerjaan yang lain yang cukup mentalitasnya saja, atau ada pekerjaan yang lain cukup fisiknya saja gitu kan. Tapi kalau wartawan ini semuanya. Jadi pintar aja itu nggak cukup. Fisiknya juga harus kuat. Fisik aja yang kuat dan pintar aja nggak cukup. Mentalnya juga harus kuat. Iya. Karena bisa dibayangkan kita misalnya membuat berita, membuat orang lain tersinggung dengan berita itu. Kita kan biasa intimidasi dalam sebuah profesi ini kan biasa gitu. Nah, kalau mentalnya nggak kuat kan down juga. Seperti itu. Fisik juga perlu. Bagaimana kita bisa meliput di lapangan jam 2 pagi, liput kebakaran. Besok sudah harus diketik, bahkan sekarang diketik di lokasi kebakaran kan. Harus menyampaikan fakta yang betul-betul. Iya, jadi moodnya itu nggak bisa kerja mengikutin mood, yang ngontrol mood itu kita. Nah itu yang akhirnya mungkin wah luar biasa lah pekerjaan ini. Gitu. Tapi sisi asiknya ada nggak sih Kak?
Sisi asiknya adalah saya menganggap wartawan itu nggak punya atasan sebenarnya ya, dalam tanda kutip. Ya karena dia bisa nulis sebisanya dia. Iya, ya. tanggung jawabnya seorang wartawan itu adalah kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Bagaimana dia memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena kalau dia punya atasan, dia nggak punya independensi. Walaupun kita tahu misalnya pekerjaan wartawan itu kan di lembaga pers kan, lembaga bisnis kan, dia punya struktur organisasi juga, tapi sebenarnya dia punya kebebasan mau menulis apa gitu. Jadi dia nggak boleh dikontrol oleh bosnya sebenarnya juga tidak boleh dikontrol, apalagi dikontrol oleh pemerintah atau penguasa. Makanya dalam indikator penilaian indeks kebebasan pers itu salah satu yang diukur adalah bagaimana wartawan itu bisa bebas menulis berita sesuai dengan nuraninya. Gitu. Nurani dan fakta yang terjadi. Iya, ya, mungkin itu yang membuat asik mungkin pekerjaan ini gitu. Asik banget ya kayak. Banget Ya. juga enggak ya. Tapi dijalani dengan ikhlas, Dijalani insyaallah saja lah. lancar kayak. Iya, Ya. Mbak. Tapi kan Kak Rahman tadi juga bilang media sosial, grup-grup WhatsApp, grup Facebook ini juga menyebarkan berita. Lalu apa sih pentingnya wartawan di zaman sekarang ini Kak menurut Kak Rahman? Ya, jadi karena perkembangan teknologi udah semakin pesat, monopoli informasi tidak lagi menjadi milik perusahaan media. Semua orang bisa menyebarkan informasi, siapapun dia, apapun kapasitasnya, bisa diupload, bisa langsung diposting, kemudian dikonsumsi oleh orang. Akhirnya saat ini terjadilah fenomena yang disebut dengan obesitas informasi. Obesitas informasi itu hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu tahu, kita jadi tahu. Nah, kalau kita sering mendapatkan hal-hal seperti itu, itulah yang akhirnya memunculkan generasi overthinking. Bayangkan kalau misalnya kita scrolling media sosial, mental health ya kan, itu bukan fenomena yang tidak ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya seperti ini, kita terlalu banyak scrolling media sosial. Bayangkan misalnya di Lambe Turah itu kita sudah terpapar dengan informasi gosip-gosip artis yang sebenarnya kita nggak perlu tahu kan. Apa sih manfaatnya untuk kita gitu kayak. Ada 3.000 komentar, kita baca tuh komentarnya satu-satu. Itu pusing buat apa? Penting nggak buat kita gitu kan? Nah, sehingga dalam situasi seperti ini perlulah peran-peran wartawan, perlulah peran-peran media yang berbasis pers. Kenapa? Karena wartawan yang berbasis pers ini kan dalam produksi berita kan punya metodologi, punya standarisasi, punya cara memverifikasi gitu kan. Nah, sehingga nggak sembarangan lagi. Nah, kalau kita menyandarkan informasi kita ke situ, kita akan mendapatkan asupan informasi yang memang layak untuk kita karena sudah difilter dengan sistem metodologi tadi itu. Nggak ada nyangkut sampah-sampah. Nggak ada nyangkut sampah-sampah lagi. Ibarat makan, kita hanya makan yang penting buat tubuh kita, yang bergizi, nutrisinya bagus. Tapi kalau kita menyandarkan informasi di media sosial yang semua bisa diproduksi oleh siapapun, ya jangan salah kalau misalnya kita jadi sakit, yang mentalnya yang sakit kan karena obesitas informasi itu tadi. Tertekan dengan cacian gitu kan ya. Tapi Kak Rahman kan di usia bisa dibilang muda ya Kak ya? Berapa tua saya Mbak. Saya sudah 37 tahun. 37 tahun. Oh ya. Soalnya saya ngeliatnya masih muda sih. Mungkin karena bapak di depan saya ini sudah terlanjur sepuh ya Pak. Iya betul. Ini kan pasti ada nih tips and triknya supaya bisa menjadi ketua PWI Kalimantan Timur yang baru saja terpilih ini. Pasti ada trik jitu-nya nih, apa sih yang bisa Kak Rahman lakukan sampai bisa jadi ketua PWI di usia sekarang ini? Nggak pernah termimpikan juga mau jadi ketua PWI. Sama lah. Jadi wartawan aja nggak mimpi ya Kak ya? Mau jadi wartawan aja kan nggak pernah juga mimpi jadi wartawan waktu masih sekolah gitu kan. Sudah jadi wartawan nggak pernah juga mimpi jadi pemimpin redaksi gitu kan. Sudah di titik ini nggak pernah juga mau jadi ketua PWI waktu itu. Cuman memang begini, ketika saya bekerja di mana sebagai reporter gitu kan, memang yang membedakan saya dengan teman-teman seangkatan itu adalah waktu yang dihabiskan gitu Mbak. Lebih banyak. Kalau saya dari dulu memang nge-upgrade skill tuh memang sering gitu, misalnya membaca, ikut pelatihan-pelatihan gitu. Kalau teman-teman yang lain ya ikut juga mungkin tidak seintens saya gitu kan. Sejak 2015 kan jadi pemimpin redaksi di koran Samarinda Post gitu kan Pak.
Nah sejak kalau dibicara masuk PWI justru saya baru jadi pengurus itu 5 tahun terakhir di sejak 2019 kemarin. Nah waktu jadi pengurus itu karena dikasih tanggung jawab, kemudian ya sering terlibat langsung lah dalam kegiatan-kegiatan PWI gitu kan. Bahkan sering didelegasikan untuk bisa mewakili PWI di beberapa kesempatan. Mungkin sistem kaderisasinya begitu. Nah baru di ujung-ujung ketika periodisasi yang kemarin mau selesai, karena ketua yang lama nggak boleh lagi kan, sudah 2 periode Bang Enro, jadi kan secara tidak langsung terseleksi secara alam aja, didorong ya mau maju ya sudahlah saya Jadi juga terpaksa ini kan? nggak juga terpaksa. Ketika dorongan itu datang kan kita harus mengukur diri juga. Saya lihat mungkin saya pede bisa memimpin organisasi sebesar PWI, tapi apakah penerimaan teman-teman juga sama dengan yang saya persepsikan kan? Nah, ya saya lihat berkomunikasi dengan teman-teman ternyata penyampaiannya positif saja. Jadi ya sudah saya bilang majulah bismillah gitu kan. Makanya beberapa Itu pemilihan gitu pemilihan. Jadi kan di PWI itu ada anggota. Jadi anggota itu yang sudah tergabung di PWI itu punya hak suara. Jadi di PWI itu sistemnya one man one vote. Setiap satu orang anggota PWI punya hak untuk memberikan suaranya. Syukur negara juga ya Kak ya, pemilihan presiden. Iya, syukurnya di Konferprov kemarin ini kita sudah mengadopsi sistem baru. Jadi sistem baru itu sistemnya kayak pemilu. 1 bulan sebelum musda itu penjaringan ketua. Ketua yang dijaring itu mengumpulkan berkas sesuai dengan kriteria. Misalnya dia sudah wartawan utama, sudah pernah jadi pengurus, kemudian aktif di kewartawanan memang gitu kan, diperiksa. Nanti diverifikasi oleh pengurus PWI pusat, nanti akan turun itu keputusan PWI pusat bahwa menetapkan calon ini sah menjadi calon gitu kan. Di beberapa orang gitu kan. Dari beberapa orang yang sudah mendaftar. Bukan cuma calonnya yang diverifikasi, pemilihnya juga diverifikasi. Oh, nggak semua wartawan di dalam PWI bisa milih gitu. Iya, jadi anggota PWI itu kan ada 2, ada anggota muda, ada anggota biasa. Yang boleh milih itu anggota biasa. Nah untuk bisa menjadi anggota biasa kan harus jadi anggota muda dulu. Nah itu kan ada syarat-syaratnya, misalnya aktif sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, dahulu dia punya hak pilih. Pada saat dipilih pun itu ada proses pemaparan visi misi, kemudian ya ada kertas suaranya, foto kita dicoblos oleh teman-teman. Persis, bahkan ya? Alat-alat yang digunakan kan kemarin alat-alat KPU itu, bilik suaranya. Jadi kemarin dapat berapa suara Kak? Alhamdulillah dari 188 pemilik suara di PWI Kaltim itu kan yang memberikan hak suaranya 163. 163. Iya, partisipasinya tinggi lah, Bang. Jadi yang kita syukuri ini karena antusiasme teman-teman untuk ikut di arena Konferprov hadir itu tinggi. Dari 163 itu alhamdulillah saya mendapatkan 139 suara. Lebih daripada 80% ya Kak ya? Mendekati kayaknya itu Mbak ya. 80% suara. Kayak mana ini? Apakah ada sesuatu yang di belakangnya ini Kak? Ya itu tadi. bisa jadi terpilih gitu. Ya itu tadi ya pendekatan memang saya lakukan kan pendekatan, tapi dalam proses pendekatan itu bukan berkampanye dalam tanda kutip, lebih kepada karena kita pengurus provinsi, teman-teman juga banyak kebutuhannya untuk berurusan di provinsi, misalnya di daerah gitu kan. Ya kita coba memfasilitasi gitu. Kebetulan sejak bulan Oktober saya kan sebagai penguji wartawan untuk uji kompetensi itu kan. Jadi karena sebagai penguji, jadi interaksi saya dengan teman-teman di daerah lebih intens gitu. Itu jadi aja lebih sih. dikenal sama teman-teman di daerah ya Kak ya, bisa dibilang. Bisa jadi lah. Nggak ada yang di belakang kan Kak ya? Ya tetap ada lah yang begitu-begitu. Ini kan kontestasi politik sebenarnya Mbak ya. Iya, tapi kan bukan lembaga politik, cara-caranya aja gitu. Oke, berarti ini nggak musuh kan sama musuh yang kemarin? Oh enggak Mbak, justru kita saling merangkul. Karena kita berterima kasih ada calon lain. Karena kalau tidak ada calon lain kan tingkat legitimasi kita kan juga dipertanyakan. Iya. Jangan sampai kita terpilih karena tidak ada pilihan. Iya. Ya kan? Karena dia aja yang mau, lain nggak mau kan gitu ya. Kak Rahman kan ini kan PWI ini bukan satu-satunya tempat organisasi jurnalistik yang ada di Kalimantan Timur. Gimana sih caranya Kak Rahman nantinya ke depannya untuk lebih memperkenalkan ke masyarakat gimana PWI Kaltim ini sesungguhnya? Oke, jadi Dewan Pers itu kan lembaga non pemerintah yang ditugaskan menjalankan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Nah, di dalam Dewan Pers itu
ada, saya lupa persisnya 9 atau 11 organisasi pers. Organisasi pers itu ada 2 jenis. Ada organisasi yang profesi, ada organisasi yang asosiasi perusahaan. Oh, enggak semuanya Nggak langsung sama. profesi ya. Jadi kalau organisasi profesi itu tanggung jawabnya pada person to person wartawannya. Jadi profesinya yang dilindungi. Sama seperti misalnya kalau di kedokteran itu ada ID, ya kan? Iya, ID, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, di wartawan itu juga ada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Tapi PWI ini bukan satu-satunya organisasi berbasis profesi. Ada yang namanya AJI, Aliansi Jurnalis Independen. I-nya independen dia. Ada IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Ada juga PFI, Persatuan Wartawan Foto gitu. Itu organisasi pers yang berbasis profesi. Nah, kemudian ada juga organisasi pers berbasis asosiasi perusahaan. Nah, yang berbasis asosiasi perusahaan itu yang anggotanya perusahaan-perusahaan pers. Di Kaltim tuh ada Serikat Media Cyber Indonesia, ada Jaringan Media Cyber, ada Asosiasi Media Cyber, ada apa lagi namanya? Asosiasi Perusahaan Percetakan yang basisnya koran. Jadi gitu. banyak sekali ya Kak jurnalistik ini jenis-jenisnya ya Kak, yang nggak hanya wartawan yang berprofesi di satu lembaga swasta aja berarti Kak ya? Oh iya, banyak sekali, organisasinya banyak, perusahaan persnya juga banyak, wartawannya jauh lebih banyak lagi. Tapi ada nggak etika yang harus diturutin menjadi seorang jurnalistik, menjadi seorang wartawan nih Kak? Iya, jadi salah satu pintu masuknya wartawan itu sekarang kan sejak 2011 ada namanya uji kompetensi. Itu yang sekarang menjadi satu-satunya instrumen untuk menjadi pintu masuk sebenarnya. Walaupun ikut UKW itu akhirnya tidak mandatori itu maksudnya tidak wajib. Misalnya saya mau jadi wartawan tapi nggak pernah ikut UKW itu boleh melakukan proses peliputan, tapi nanti akan terbentur dengan syarat-syarat administrasi. Misalnya syarat-syarat administrasi mau gabung di organisasi kan nggak bisa. Nggak bisa karena nggak ada UKW-nya. Kompetensinya. Misalnya kan kalau orang mau jadi anggota PW kan harus ada kompetensi dulu kan. Nah terus nanti kalau misalnya belakangan terjadi sengketa berita atau misalnya ada berita-berita kesalahan informasi yang membuat orang keberatan itu susah dilindungi. Karena si yang menulis belum punya sertifikasi, belum punya ijazah lah kasarnya gitu lah. Tapi apa nih Kak yang bedain antara wartawan yang pengen punya kepentingan ke sesuatu gitu atau dengan wartawan yang memang jalannya lurus benar-benar pengen nyampein informasi yang jadi wartawan itu sebenarnya yang istimewa itu bukan orangnya. Saya wartawan, yang istimewa itu bukan saya, tapi adalah karyanya. Jadi itu yang mesti harus dipahami oleh masyarakat. Karena kadang orang bilang, wartawan ya hebat ya. Iya, kadang kayak gitu ya. Tapi bukan wartawan orangnya yang hebat, karyanya. Kadang ada yang wartawan nih ditakutin, kadang gitu. Oh iya, itu yang mau kita perbaiki juga. Jadi ini wartawan ini kan profesi yang diukur itu adalah karyanya, bukan dari bukan dari sepak terjangnya di lapangan seperti apa gitu kan. Karena yang dilindungi dari seorang wartawan profesinya itu bukan orangnya loh. Yang dilindungi itu adalah tulisannya, yang dilindungi itu karyanya. Misalnya saya membuat tulisan berita bla 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 bla, kemudian ada yang protes. Ini kan harus dilindungi ini karya ini, dicek di mana kesalahannya. Tapi kalau saya cabul, saya kriminal, ya saya tetap harus diproses. Walaupun saya wartawan, walaupun saya ketua PWI, kan begitu. Jadi istimewanya tuh di karya bukan di orangnya. Oke. Tapi kadang gimana sih kayak kita bedain wartawan ini beritanya bisa, kadang kan ada yang beritanya simpang siur gitu Kak. Ada yang palsu gitu, ada yang iya abal-abal, kadang saya wartawan pura-puranya gitu supaya orang tuh takut, supaya kadang dikasih duit sama orang-orang sekitarnya gimana? Itu problem ya Mbak ya, di setiap daerah kita menghadapi masalah-masalah seperti itu. Itu kalau kita sebut sih penumpang gelap. Orang yang hanya gitu orang yang hanya mau mengaku wartawan tapi tidak menjalankan fungsi-fungsi wartawan dengan benar. Kalau kita sebut juga itu yang perlu kita perbaiki itu apa ya? Masyarakat atau narasumber pun sebenarnya nggak perlu khawatir yang wartawan-wartawan begitu kan. Biasanya yang wartawan begitu tuh berani bertemu aja tapi tidak punya basic argumentasi yang kuat. Dilempar aja dengan isu-isu yang hangat, biasanya dia sudah nggak paham juga gitu kan.
Itu fenomenanya itu begini Mbak, si paling wartawan. Iya, kadang ada gitu. Banyak Datang yang ke perusahaan kan, saya wartawan nih Pak, begini gini. Kalau yang begitu kita sudah bisa identifikasi ini niatnya sudah nggak bagus. Yang si paling wartawan itu yang merasa aku nih wartawan loh, harusnya masuk stadion nonton bola gratis, Bisa gitu kayak masuk pernah THM kejadian. gratis. Itu kan yang begitu-begitu tuh nggak sehat Nggak gitu, etis nggak ya. etis gitu. Tapi pernah kejadian gitu. Bukan pernah. Inilah yang pada akhirnya membuat stigma terhadap wartawan itu tidak baik. Jelek akhirnya Kak ya. Makanya kita perlu membangun citra wartawan itu berdasarkan karyanya, berdasarkan kualitasnya gitu, Mbak. Oke. Tapi kalau di Sanata, jadi orang pemerintah kan takut ketemu wartawan. orang apa? Pemerintahan. Pemerintahnya takut itu Karena biasanya ketemu terus dia berita. minta duit gitu ya. Tapi itu pernah kejadian di lingkungannya Kak Rahmat? Oh sering. Ya itu tadi. Godaan-godaannya wartawan itu di situ. Dikasih dibilang duit gitu kadang datang ke tempat suatu tempat Iya, duit iya. gitu ya. Makanya Rahman pernah? kalau saya, maksudnya saya yang minta duit. gitu. Rahman gimana sih ngelola informasi yang Kak Rahman dapat untuk memastikan informasi yang nantinya Kak Rahman sampaikan ke masyarakat ini betul-betul yang valid bukan hoax gitu. Ini Kak Rahman gimana? Ya kalau di wartawan itu kan ada metodologisnya kan, ada proses filterisasi informasinya, yaitu berjenjang. Jadi tahap pertama wartawan kemudian mengumpulkan informasi di lapangan, baru kemudian diedit oleh redaktur, baru kemudian nanti pemimpin redaksinya untuk memastikan apakah ini berita layak atau tidak. Kalau layak nanti posisinya di mana. Nah itu kan tahapan-tahapannya. Jadi saya pikir untuk urusan seperti itu clear lah untuk media yang berbasis pers gitu kan, tapi memang tidak bisa dihindari ada kesalahan-kesalahan. Tapi itu sifatnya temporer. Maksudnya yang perlu kita tahu bersama bahwa fakta atau berita yang disampaikan di sebuah berita itu kebenaran, bukan kebenaran yang absolut. Pernah nggak kejadian pernah ngupload berita yang salah, baru tiba-tiba datang berita yang baru lagi? Itu gimana cara ngatasinnya? Saya cuma mau ngambil contoh kejadian ketika terjadi bom Sarinah 2000 berapa ya? 14 atau 15 gitu ya. Bom meledak di Sarinah, belum 10 menit setelah bom meledak berita sudah muncul itu di online itu kan. Yang meninggal 5. Setelah diklarifikasi yang meninggal cuma 1 jam berikutnya. Terlalu banyak ya kayaknya. Iya, yang begitu tuh sering, Tapi apakah itu salah? Tidak. Karena itu tadi saya bilang, pers itu beritanya kebenarannya temporari saja gitu. Bukan kebenaran yang absolut, tapi kewajiban bagi pers adalah melakukan klarifikasi atau ralat ketika memang terjadi kekeliruan, mengakui bahwa terjadi kekeliruan gitu. Yang penting upaya-upaya wartawan dalam memberikan fakta kepada masyarakat itu sudah dilakukan secara benar. Bukan karena ada kepentingan tertentu. Oh, aku mau tulis 5 supaya Kapoldanya Jakarta tuh dicopot. Nah, itu kan yang punya tendensi, bukan begitu. Ya begitulah tantangannya, Mbak. Karena dia juga dapat info kadang dari orang ya Pak ya. Ya. Nah, tugas wartawan kan nggak bisa hanya sekedar percaya dengan satu narasumber. Tidak bisa hanya percaya dengan satu fakta kan. Dia harus melakukan cross check, melakukan validasi. Itulah yang membedakan nanti antara wartawan yang berkualitas dengan yang wartawan yang biasa-biasa saja. Oke. Tapi Kak Rahman ngelihat kan ini teknologi semakin beredar luas ya kayak kadang ada orang yang cuma modal HP, modal video, ini videoin aku nih, baru dia reportase seala kadarnya. Ini gimana sih Kak Rahman ngelihatnya orang-orang yang gini nih Kak? Ya itu tadi yang saya katakan, kalau dulu informasi itu kan dimonopoli oleh perusahaan pers gitu kan, perusahaan media. Nah sekarang seiring perkembangan teknologi, siapapun bisa menyebarkan informasi gitu. Nah sebenarnya itu bagus dalam artian informasi itu tidak lagi dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu. Semua masyarakat pun boleh mengakses, menyebarkan informasi. Tapi dalam titik tertentu ternyata situasi ini justru membahayakan. Bahayanya di mana? Akhirnya setiap orang itu secara bebas menyebarkan informasi. Setiap orang itu secara bebas mengeluarkan statement. Akhirnya kan kita tidak punya lagi standarisasi keilmuan. Maksudnya kalau di industri pers, berita yang berbasis pers itu ketika kita ngomong tentang kesehatan, itu kan yang ngomong harus dokter, harus orang-orang pakarnya. Ketika kita ngomong soal hukum, itu kan yang ngomong orang-orang yang sudah terlibat di bidangnya gitu kan. Itu pengacara mau ya pokoknya standar pers begitulah. Kita menempatkan orang sesuai dengan keilmuannya gitu kan. Tapi kalau di era media sosial kan tidak seperti itu. Saya tidak pernah duduk di bangku
pondok pesantren tiba-tiba mau bikin tulisan tentang agama, tentang fatwa. Islami. Followers saya percaya dengan apa yang saya sampaikan, kan bahaya yang seperti itu. Nah, itu yang begitu-begitu yang perlu kita luruskan. Nah, di media sosial itu tidak dipilah. Semua bisa. Termasuk misalnya saya nanti keluar dari sini ada keributan, ternyata ada yang tabrakan, saya upload, saya foto, baru saya bikin caption telah terjadi kecelakaan maut di jalan apa ini? Wahid Hasim. Saya upload gitu kan. Setelah 1 jam kemudian Ternyata orangnya sehat. bukan yang ribut yang tabrakan tuh bukan manusia, misalnya anak monyet misalnya begitu kan. Kan yang malu saya, tapi orang sudah terlanjur percaya gitu kan. Nah, yang begitu-begitu. Tapi kalau kerja wartawan nggak bisa begitu. Dia nggak hanya sekedar duduk lihat dari jauh baru diupload, enggak. Dia harus datangin itu. Iya, faktanya didatangin. Orang sekitarnya ditanyain. Orang sekitar ditanyain pun nggak cukup. Dia harus datangin polisi. Polisi pun nggak cukup. Dia harus datangin misalnya yang lain. Yang berwenang di Berwenang sekitar. semuanya. Baru kemudian setelah diramu, oh ternyata memang benar ini kejadian seperti ini, baru itu jadi berita. Bisa dibilang nggak sesuai etika ya, kayak kalau Iya. langsung upload video seenak-enaknya Iya, gitu kayak. iya. Jadi tidak semua informasi adalah produk pers. Oke, Gitu. tapi nih Kak Rahman, lihat setelah berjalannya waktu juga pengalaman Kak Rahman sejauh ini, tantangan terbesarnya menjadi seorang jurnalis nih, apa sih Kak Rahman? Dan nantinya ke depannya PWI Kaltim ini sebagai pemimpin PWI Kaltim yang baru mau dibawa kemana sebenarnya PWI Kaltim ini Kak Rahman? Iya, isu yang paling sering didengungkan teman-teman di wartawan dan termasuk di PWI secara khusus itu adalah isu kesejahteraan sebenarnya. Memang di antara profesi atau di antara pilar-pilar demokrasi yang lain itu pers termasuk yang seperti dalam tanda kutip itu kurang diperhatikan. Kalau kita misalnya bicara legislatif itu kan jelas anggarannya untuk dari negara ada, eksekutif apalagi, yudikatif juga jelas. Terus bagaimana peran pers gitu kan yang menjadi pertanyaan gitu kan. Nah, kalau ditanya apa yang harus dibenahi, sebenarnya memang isunya itu ada dua, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan sebenarnya. Tapi yang perlu diingat, yang mensejahterakan wartawan itu bukan PWI. Lembaga persnya, misalnya saya kerja di Samarinda Post, ya tanggung jawab saya sejahtera itu bukan PWI, tapi kantor saya, bagaimana memperhatikan saya gitu kan. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh PWI ini adalah bagaimana bisa menjadi sebuah rumah besar yang bisa menjadi tempat untuk mengembangkan kapasitas wartawan. Saya selalu bilang kesejahteraan itu hilirnya saja, ibarat sungai itu muaranya saja. Yang perlu kita lakukan sekarang tuh bagaimana meningkatkan kapasitas kita terus gitu, skill kita, intelektualitas kita, kemampuan kita menjadi wartawan yang sudah benar-benar karyanya baik gitu kan, sehingga ketika itu sudah kita bisa benahi, kesejahteraan itu bisa datang dengan sendirinya. Jangan dibalik, Minta kesejahteraan. kesejahteraan dulu. Padahal kita lupa mengupgrade skill. Inilah yang nanti muncul wartawan-wartawan yang melanggar kode etik. Karena yang dituntut uang dulu, yang dituntut Sedangkan yang disampaikan belum tentu benar. belum tentu kan, benar ya kan. Tapi kalau kita berawal dari kapasitas kita dulu yang kita tingkatkan, uang mungkin datang dengan sendirinya kok. Amin. Semoga Kira-kira teman-teman para jurnalistik ini bisa lebih sejahtera lagi ya Kak Rahman ya. Iya, Mbak. Amin. Ya, terima kasih Kak Abdurrahman Amin yang sudah bersedia hadir di studio Too Much pada hari ini. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semua Kak ya. Semoga Siap. menjadi tempat untuk PWI Kaltim bisa lebih berkembang lagi ya Kak ya. Amin. Dan juga diskusi kita ini semoga bisa lebih bermanfaat dan bisa lebih didengar lagi dengan teman-teman yang ada di luar sana. Akhirnya saya Dea Tasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Too Much berikutnya.